على ما نوى به صلى الله عليه إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammin bi khair. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dikembalikan berkumpul di malam hari ini dalam rangka pembacaan kitab Asmaul Husna. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan terdahulu kita membahas tentang Asmaul Husna yang ke-30, yaitu Al-Adil, yaitu Allah taala yang Maha Adil. Kita sudah membahas keadilan Allah taala itu segi hukumnya atau segi penciptaannya. Nah, kemudian kita sebagai orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Adil, maka kita harus menanamkan akhlak-akhlak atau pengamalan daripada buah keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Adil. Semalam kita sudah bahas di antaranya yaitu hendaklah seseorang itu menjadi orang yang adil. Di antara buah keimanan kita kepada nama Allah yang bernama Al-Adil. Nah, di antaranya adalah kita harus atau hendaklah menjadi orang yang adil. Nah, di atas tingkatan dari orang adil ada namanya orang saleh. Nah, orang saleh ini lebih tinggi derajatnya daripada orang adil. Nah, tapi orang saleh itu pasti adil. Nah, akan tetapi orang yang adil itu belum tentu saleh. Belum tentu saleh. Nah, jadi tingkatan orang adil ini di bawah. Nah, kalau kita kadang-kala menjadi orang saleh, minimal kita menjadi orang adil. Nah, orang yang adil. Sebagai bentuk buah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Adil. Nah, kenapa gerang kita harus menjadi orang adil? Karena orang adil ini di dalam agama kita itu sangat diperlukan. Nah, di antaranya itu menjadi imam sembahyang. Itu harus orang adil. Nah, kalau orang kada adil, makruh kita mengumpati. Makruh. Nah, jadi imam sembahyang. Kemudian lagi muazzin yang jadi azan, itu harus orang yang adil. Nah, orang yang adil. Siapa lagi? Tukang nikahkan, penghulu. Nah, KUA itu harus orang yang adil juga. Nah, tukang nikahkan. Yang keempat, saksi nikah. Nah, saksi nikah ada dua orang kan.
Nah, saksi nikah ini harus orang adil juga. Nah, bilanya penghulu, tukang nikahkan atau saksi nikah ini kada adil, ini nikahnya bermasalah, bisa sampai kada sah. Kalau imam sembahyang itu cuma makruh, sembahyangnya sah, makmumnya sah, imamnya sah, tapi si makmum ini mengumpati orang yang kada adil, makruh. Nah, makruh. Nah, tapi sembahyangnya tetap sah. Nah, kalau nikah, urusan nikah ini kada kawa sembarangan. Tukang nikahkannya atau saksinya harus adil. Bila kada adil, nikahnya bisa menyebabkan kada sah. Jadi kada kalau kita mencari tukang nikah itu sembarangan. Dapat di pasar misalnya. Terdapat di pasar atau terdapat di karaokean. Akhirnya ada syarat-syarat jadi adil itu kayak apa? Nah, itu kada kawa sembarangan. Nah, masalahnya kan ini bilanya dinikahkan kada sah nikahnya, inya menggawi dua laki bini itu hukumnya zina karena nikahnya kada sah. Jadi harus orang adil, jadi penghulu atau jadi saksi. Kemudian lagi orang adil ini perlukan juga persaksiannya. Persaksian di mana? Di pengadilan misalnya. Ada hukum zina. Hukum zina, orang ini menuduh fulan bin fulan berzina. Mana saksinya? Nah, saksi ini harus 4 orang. 4 orang ini harus orang adil. Orang adil. Bila kada adil, kada diterima persaksiannya. Si Anu ini misalnya ke pasar besar handap atau ke rumah bersaksi bahwa aku melihat fulan bin fulan berzina. Nah, ini kada kawa dipercaya orang ini. Kenapa? Karena ini salah satunya meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, itu menutup aurat. Saksi di pengadilan atau saksi hukum itu harus orang adil juga. Kemudian lagi yang keenam, hakim, tukang putusakan. Nah, bukan hanya si saksi ini, hakim itu lebih lagi harus orang adil. Nah, qadi itu juga hakim. Nah, kemudian lagi siapa yang harus jadi orang adil ini? Orang yang melihat bulan. Nah, kan kita nih pas apa namanya bulan Ramadan dong. Itu abut kan melihat bulan. Nah, orang yang melihat bulan ini jadi saksi aku bahwa aku melihat bulan. Nah, masuk sudah tanggal 1 Ramadan puasaan. Nang maha berakan ini orangnya harus adil. Harus adil. Bila kada adil itu kada kau dipercaya. Jangan diambil pendiriannya. Nah, menyaksikan bulan. Nah, itu juga kita 1 Syawal. Penetapan tanggal 1 Syawal atau hari raya harus orang adil juga. Penyaksian bulan. Nah, itu di dalam agama kita pakai orang adil. Nah, hanya syarat-syarat jadi orang adil. Orang adil ini dipadahkan adil. Apa gerang syaratnya nih? Ada banyak. Nah, cuma anaknya yang banyak pacahannya. Nah, syarat-syarat jadi orang yang adil, dikatakan orang itu adil. Nah, pertama, orangnya selalu melaksanakan perintah Allah. Nah, imtisalul awamirillah, melaksanakan perintah Allah. Sembahyang, puasa, nah, bila wajib berzakat, wajib berhaji, naik haji. Perintah-perintah Allah. Nah, minimal yang wajib. Digawinya berataan. Nah, itu syarat pertama jadi orang adil. Nah, jadi di sini ada syarat jadi orang adil itu alim ada. Orang biasa bisa jadi orang adil, orang awam. Nah, asal 3 syarat ini digawinya. Yaitu pertama melaksanakan segala perintah Allah. Nah, yang kedua, syarat jadi orang adil itu dikatakan orang itu adil menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Yang haram. Kalau yang makruh ada jadi masalah tagawi, ada menggugurkan keadilannya. Yang makruh digawinya misalnya guring iba asar,
makan bawang pantah misalnya, makan jengkol atau makruh-makruh yang lainnya, itu kada menggugurkan keadilan. Tetap bisa dikatakan orang adil asal perkara yang haram-haram ini ditinggalkannya. Nah, khususnya dosa besar. Nah, bila seorang ini pernah menggawi dosa besar satu kali kan, tapi kada tobat. Nah, mencuri misalnya, dosa besar. Ada tobat, kada minta ampun lawan orangnya. Maka orang ini kada disebut adil. Kenapa? Menggawi dosa besar kada tobat. Tapi kalau ia menggawi dosa besar kemudian tobat, nah bisa dikatakan orang ini adil kalaunya tobat. Nah, atau dia menggawi dosa kecil, muka aurat misalnya, tapi hari-hari muka aurat mengekali dosa kecil, itu pun termasuk menggugurkan keadilan seseorang. Kalau sekali-sekali mungkin belum lagi menggugurkan keadilan, tapi kalaunya dikekalkannya hari-hari menggawi dosa kecil, maka orang ini kadang-kala disebut adil. Nah, jadi menjauhi dosa besar dan jangan mengekali dosa kecil. Kita pasti sudah dosa kecil kita gawi, tapi jangan sampai hari-hari, jangan sampai digawi istiqamah. Nah, terus-menerusan digawi, maka itu bisa menggugurkan keadilan seseorang. Nah, contohnya seperti membuka aurat. Nah, aurat yang halus-halus, aurat yang genal, misalnya kemaluan kita ini genal. Nah, misalnya kan kayak lintuhut, lebih binian, kada berjilbab. Nah, itu kan dosa kecil membuka auratnya. Tapi bila hari-hari menggawi, itu jadinya dosa besar. Nah, itu yang kedua syaratnya, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala, termasuk berdusta. Nah, berdusta. Nah, berdusta kan larangan Allah. Digawinya, orang ini kada adil lagi. Periwat hadis. Kan hadis yang sudah dikumpulkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, Imam Ahmad bin Hanbal, itu kada sembarangan sidin mengumpulkan hadis. Nang hadis itu sahih dikatakan. Arti sahih itu hadisnya itu kosong atau kada ada, lalu nang periwayat hadisnya ini berdusta, jujur berdataan. Nah, pernah Imam Bukhari hendak mengambil hadis pada seseorang, jaraknya jauh, berminggu-minggu perjalanan, ada yang mengatakan sebulan perjalanan menuju mengambil hadis kepada seseorang, dikatakan dia memiliki hadis yang meriwayatkan daripada sahabat Nabi kemudian kepada Rasulullah. Nah, sampai Imam Bukhari itu ke tujuan tempat pulang bin Fulan ini, sekalinya periwayat hadis ini yang dikatakan orangnya jujur, itu maumpani ayam, ya kan, kayak nama ayam, tapi di dalam tangannya kosong. Kadada bama, kadada beres, apa kadada apa, manustai ayam, supaya ayam ini hakun beparak ditangkap, disembelih. Melihat Imam Bukhari seperti itu, ini orang kada adil, bisa mendustai. Nah, sampai nah itu apiknya sidin nih, lawan binatang didustai, sidin kada mau mengambil hadis daripada orang yang seperti ini berdusta, apalagi lawan manusia. Nah, lawan binatang aja sini kada hendak. Nah, saking apiknya Imam Bukhari itu mencari hadis, sekira hadis itu benar-benar sahih. Nah, angka kita zaman kita wah ini kada kawa kita jadi periwayat hadis. Kebanyakan yang ngerampot kita nih. Kebanyakan mengerampot. Karena kan mengambil hadis itu daripada Fulan bin Fulan, daripada Rasulullah. Nah, bila orang berdusta atas nama Rasulullah, maq'adahu minan nar, maka tempatnya di dalam neraka. Jadi kada kuasa sembarangan. Nah, berdusta itu termasuk menggugurkan keadilan. Menggugurkan keadilan, apalagi rancang. Nah, itu yang kedua. Jadi menjauhi segala larangan. Syarat menjadi orang yang adil. Kemudian yang ketiga, menjauhi yang merusak muru'ah, kehormatan diri. Nah, menjauhi yang merusak kehormatan diri, muru'ah.
Contohnya apa? Seperti kaqublatil halilatihi fi hadratin nas. Mencium bini di tengah orang banyak. Apalagi berendam. Apalagi nambah ucap nang sama pada bibir, itu menghilangkan keadilan, menggugurkan keadilan. Hilang muruah seseorang tuh mencium bini dan orang banyak. Jadi jangan disangka orang tuh bila tulak misalnya lah, bersalaman lawan bini, bersalaman biasa aja, ada ciuman, itu jangan disangka ada romantis. Mungkin Sayyidin tahu bahwa mencium bini dan orang banyak itu termasuk orang yang menggugurkan keadilan atau menghilangkan harga diri, muro'ah, kehormatan. Makanya tuan guru kita, ulama-ulama kita itu lawan bini Sayyidin kadang-kadang bilanya di tengah orang banyak kada terlalu dekat atau kada terlalu romantis, kada mesra. Mungkin kita bukan ding, ya kan, tonton ya kan, hendak kita kayak itu. Itu di dalam rumah aja namanya itu, di dalam kamar, kayak apakah harta jadi masalah. Tapi kalau di pihak hadratin nas, di hadapan orang banyak, keromantisan itu jangan sampai dinampakkan, apalagi sampai berciuman. Boleh aja romantis kan, romantis. Ya mungkin bersusuapan ya kan, itu masih wajar. Tapi kalau sampai berciuman, nang tuha gelienan, berian, kita tuha ya kan. Apalagi nang berciuman yang sudah tuha kan. Kalau nang anum berciuman, nang tuha titik lior. Nang tuha berciuman, nang anum gelienan. Masalah jadinya. Itu contoh daripada merusak kehormatan, kewibawaan, kehormatan muruah diri seseorang. Aja Sayyidin tuh kada romantis alon bini betuntun kada aja. Betuntun mungkin anu aja kan wajar aja. Kada ada nang berpisah tuh kada ada kayak orang cipiku yang cium ini saraban dicium ya kan. Habis dicium beritaan. Nah, itu adalah sesuatu yang menggugurkan kehormatan atau merusak kehormatan seseorang. Kemudian lagi di antara yang merusak kehormatan seseorang nih, merusak muruah, kaiksaril laib bisyatranji, istiqamah, main catur. Orang sembahyang aja, sembahyang berjamaah langgar, turun dilanggar main catur, ya kan? Azan stop dulu ya kan, foto dulu caturnya nih, supaya jangan ada nang pindah-pindah bila nang pindah ketahuan. Isa sambung ulang sampai subuh. Hari-hari main catur. Nah ini main catur termasuk selalu perkara yang melalaikan. Nah ini termasuk merusak muruah, kehormatan. Kalau rancak, kasakali-kali ada jadi masalah. Setahun sekali main catur misalnya, ini masalah. Ini hari-hari. Besok yang subuh, kager duaan, ya kan? Main catur, bedung, begentungan makin nyai. Rancak main catur. Nah itu termasuk menghilangkan kehormatan muruah. Kemudian lagi kaiksaril itu hakin nas. Suka membuat manusia orang lain ini tertawa. Artinya Sayyidin ini berkisahan tertawaan orang. Jangan Sayyidin berpandir, mayat Sayyidin dia orang tertawa sudah. Mayat Sayyidin tertawa sudah. Bilanya Sayyidin berpandir, pokoknya keluar nang lucu-lucu. Maulah sakit parut, maulah tatangis tertawaannya. Nah orang seperti ini kata cuma ulah orang tertawa itu termasuk menghilangkan muruah. Kalau sekali-sekali kan jadi masalah, kayak baca ramah misalnya kan, nang dibaca kitab ada kisah lucu tertawa itu kada jadi masalah. Ini kada sepanjangan mulai awal start sampai finish tawaan aja. Guru kita, guru Zuhdi, Sayyidin ada juga apa namanya menghibur-hibur itu kan sekali-sekali aja kada sepanjangan.
Guru sekumpul itu juga, guru-guru kita yang lain, menghibur umat Rasulullah. Ini kan masalahnya sapanjangan dan rancak mengolah orang bertetawaan. Karena tertawa itu mengeraskan hati, bila tertawa terbahak-bahak, ya kan? Mengeraskan hati, menghilangkan hafalan. Orang penuntut ilmu tuh kebanyakan tertawa, hafalan hilangan. 2-3 bab hilangan, asalnya hafal, bawa tertawa, diingat lagi. Kemudian lagi contoh daripada yang menghilangkan muru'ah, kehormatan diri seseorang, ka'iksair raqas. Nah, ulun ini mengambil dalam kitab I'anatul Talibin. Nah, I'anatul Talibin di situ ada Qablatil Halili tadi, mencium bini, main catur. Nah, ka'iksair raqas contohnya lagi rancak menyawir. Di mana ada dangdutan hadirnya, ada bejugit kada menyawir dalam sesawirnya. Bejugitnya sudahnya kan, apa nya dah sawir pulang. Buknya di mana ada pengantinan, bedangdutan hadirnya kok. Hadir. Napa di situ? Bejugit. Lapa bejugit menyawir. Lapa menyawir benyanyinya. Nah, ini kalau orang rancak bejugit, bedangdutan merusak muru'ah, merusak kehormatan. Ini bahasanya ka'iksar lah, banyak rancak. Kalau sekali sebakas, jadi masalah. Tapi jangan ditang orang banyak. Kita hendak hibur diri, bejukit di dalam rumah lawan bini, tak jadi masalah kayak film India ya kan. Tapi kalau orang ini tuan guru ya kan, jangan ditang orang banyak. Nah, kalau anak bedangdutan juga nih, ya kan? Kado beritaan tuan guru tuh kata lagu Habsi diputarnya. Ada juga nang pantun janda diputarnya ya kan? Gembus mukaddam. Ada juga nang muter itu. Kado nang girapian Quran didengar-dengar aja. Ya sekali-kali hendak kayak benaran dangdut. Sambil menyupir sini misalnya bejukit, ada masalah sih kan di mobil sini seorang. Tapi kalau orang awam biasa, kalau sekali-sekali gak ada jadi masalah, kada menggugurkan keadilan. Nah, kalau orang awam, nah kalau orang rancak itu modelnya kada adil lagi orangnya rancak. Anti rancak itu, ya mungkin hari-hari, mungkin seminggu sekali. Nah, ini kalau jarang itu kan mungkin setahun sekali hanya ada sidin bejugit nang kayak itu pun sidin bersambungi juga. Kadar begigal kayak orang bedangdutan. Ka'iksair raqas. Kemudian lagi di antara contoh yang merusak kehormatan seseorang, kal akli wasyurbi bisuk. Makan, minum di pasar. Di pasar. Pasar itu kan ada warung kan. Nah, duduk di warungnya. Itu kalau orang makan di situ, minum di situ, itu menggugurkan keadilan. Kalau nyatuan gurunya atau orang ini berjalan ke pasar, manukar aja, nukar iwa, nukar wadai atau nukar apam Surabaya kah? Nukar aja ada duduk di situ sedikit, nukar boleh, kada jadi masalah. Nah, ini makan duduk nongkrong. Nah, nongkrong di pasar, makan minum. Termasuk juga. Kemudian lagi makan, minum dalam keadaan berdiri. Nah, rancak kepulang ya kan. Minum, makan dalam keadaan itu menghilangkan muru'ah juga, menggugurkan kehormatan seseorang. Memintol misalnya, memintol, mencocok juga nah, sidin ini mencocok makan juga kan. Berdiri ya pulang ya kan. Hendak kayak juga kan, tuan guru memintol juga, cuma kan iya deh. Kadang-kadang banyak orang melihat metihi, wah sidin ternyata bisa juga mintol. Nah, padahal hendak kayak juga kan kayak orang nongkrong mintol, ya kan nyaman kalau mintol mencocok sambil cacap daripada dibungkus tuh nyaman mencocok di ujuran. Hendak juga, cuma kan hendak menjaga muru'ah ya dibungkus saya, dibungkus. Kemudian lagi contohnya menghilangkan muru'ah, merusak muru'ah kehormatan seorang, al-masyu fihi kashipan ra'sahu, berjalan ke pasar
dalam keadaan kepalanya terbuka. Nah, terbuka. Artinya orangnya kada berkopiah sama masuk situ juga sekalinya. Nah, makanya Pakau atau orang-orang yang tahu ini kamana aja berjalan pakai kopiah. Nang dipakai orang ini jadi saksi nikah ya, jadi imam sembahyang itu kamana aja berkopiah. Nah, perlukah alim? Ada perlu. Yang penting ada syaratnya, jauhi gawi yang diperintah Allah, jauhi larangannya, jaga kehormatan diri diantaranya. Kamana aja berkopiah ke pasar khususnya. Berkopiah. Nah, atau al-masyu fihi kashipan badanahu. Berjalan di pasar ada sing bajuan. Ini parah lagi nih. Ada sing bajuan. Nah, itu menggugurkan muroah juga. Ada sing bajuan. Urusan pakaian. Sidin tuh bersilawar kah berjalan ke pasar, kadu tamul kah mana kah berjalan bersilawar kah belipis kah. Nah, pakai tangan handap, tangan panjang itu kan jadi masalah. Yang penting kopiah. Kita melihat ada kan Al-Bahram Al-Ghazali Sidin berjalan ke daerah Jawa, Sidin pakai baju apa namanya, baju hem, lebih Sidin pakai sweater. Gaul itu kan silawar Sidin, tapi Sidin tetap kopiah kada pacul. Nah, itu kadang menggugurkan keadilan. Karena masih ada penutup kepala. Nah, penutup kepala. Al-masyu fihi kashiban ra'sahu aw badanahu. Nah, itu contoh daripada yang bisa menggugurkan keadilan seseorang. Nah, jadi kalau orang sudah memenuhi syarat, yang pertama tadi melaksanakan segala perintah Allah, kemudian menjauhi segala larangannya dan menjaga dirinya daripada yang merusak kehormatan diri, muro'ah, maka itu orang ini dikatakan adil. Nah, orang adil. Nah, maka jadi saksi nikah sah. Nah, persaksian pengadilan sah. Nah, jadi imam sembahyang berpahala kita mau pati. Nah, jadi hakim awal dipercaya. Jadi periwayat hadis awal dipercaya. Nah, itu jadi orang adil. Nah, habis sudah tentang nama Allah yang ke-30 Al-Adil. Itu imannya yang terakhir adalah harus bersikap adil. Nah, kemudian nama Allah yang ke-31 Al-Latif. Nah, Al-Latif yang ke-31. Al-Latif disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Surah Al-Mulk ayat 14. Dalam surah Asy-Syura pun Allah menyebutkan Allahul latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Ayat 19. Jadi maksudnya adalah Allah Ta'ala yang bernama Al-Latif itu wajib kita imani. Al-Latif artinya yang maha lembut dan halus. Dan halus Allah Subhanahu wa taala pada perbuatannya. Nah, itu makna Al-Latif. Maha lembut dan sangat halus pada perbuatannya. Kalimat Al-Latif adalah bentuk kalimat isim fa'il. Dalam ilmu nahwu ini isim fa'il. Nama yang memperbuat. Yaitu satu isyarat bahwa menunjukkan nama itu kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau namanya isim fa'il ini menunjukkan bahwa ini orangnya nama perbuat, itu Allah. Maksudnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam menjadikan segala sesuatu sangat halus dan sangat rapi. Nah, itu makna daripada Al-Latif. Ciptaan Allah, perbuatan Allah itu sangat halus, sangat rapi. Dan Allah Ta'ala juga maha lembut dalam memberi rezekinya, maha lembut dalam menyiksanya. Nah, itu makna Al-Latif. Nah, di antara contoh daripada kemaha lembutan, kemaha halusannya ciptaan Allah, yaitu ciptaan Allah yang bernama nyamuk. Kalau kita contohnya, nyamuk itu binatang yang halus. Nah,
Kalau kita lihat dengan sekilas atau dengan mata telanjang aja, ada pakai alat, itu kada kelihatan tempat bahiranya, ya kan? Kemaluannya, ya kalau kita bahasakan kemaluan, kada kelihatan uratnya. Nah, nyamuk ada diisi juga, ya kan? Nah, urat-uratnya, tempatnya ke pembuangannya. Nah, tapi karena Allah Ta'ala ini yang maha lembut, maha halus menciptakan ciptaannya, maka rapi itu berataan gawiannya. Rapi. Nah, mun kita kira-kira disuruh mengolah sesuatu benda yang halus. Nah, kita gawi nah, jadi tapi kira-kira kada selembut atau kada serapi ciptaan Allah. Nah, kada serapi ciptaan Allah. Itu contohnya nyamuk, saking halusnya ciptaan Allah Ta'ala itu. Nah, manusia janin nih misalnya di dalam perut ibu. Nah, itu di antara contoh kelembutan Allah Ta'ala, ciptaannya adalah janin itu atau bayi di dalam perut itu tidak makan lewat mulut. Lewat muntung ada makan. Lewat mananya makan? Lewat pusat, tali pusat. Nah, kalau sekilas kita lihat, ini bayi di dalam perut ini makan lewat pusat saja. Biasa aja. Tapi kalau kita pikirkan, ternyata ada rahasianya, ada fungsinya. Nah, saking halusnya Allah tuh menciptakan, kada terpikirkan sekilas kita. Nah, ternyata bayi di dalam parut itu mulut kada difungsiakan karena dalam parut bayi ini memakan najis, artinya darah yang diisap. Ya kan? Darah. Allah Ta'ala kada hendak mulut ini dijadikan menghisap yang najis, yang kotor. Karena mulut ini dipakai untuk berzikir, menyebut nama Allah, menyebut nama-nama Rasulullah, bersalawat. Allah Ta'ala kada hendak. Nah, maka liwat saluran tali pusat. Karena yang masuk itu adalah darah makanannya. Nah, itu sampai situ tuh. Allah Ta'ala maha lembutnya, maha halusnya menciptakan. Nah, kita sekilas biasa aja. Kemudian bayi itu lahir. Lahir kada begigi. Kada begigi. Nah, itu sekilas kita pandang biasa aja. Ternyata lahir bayi itu kada begigi ompong, ada tujuannya, ada maksudnya Allah Ta'ala menciptakan. Saking halusnya tuh, mata kita melihat sekilas biasa aja. Nah, ternyata bayi itu kada diberi Allah gigi setelah lahirnya, memang kada kawa dahulu parutnya mengonsumsi nangkara karas. Mucuk mamucuk pada kawa. Mucuk masjid ya. Kada kawa memakan itu dulu, parutnya kada sanggup. Nang diminumnya apa? Air susu ibu aja ASI. Kada perlu gigi. Amun begigi paget apun namanya nih. Ya. Pagetan. Hanya diberi Allah gigi setahun lebih ke atas, ya kan? 1 tahun, mungkin di bawah 1 tahun ada juga yang bergigi lakas. Nah, berarti itu menunjukkan bahwanya sudah bisa menerima makanan-makanan yang agak karas sedikit. Nah, karas sedikit ya bubur, ya kan? Karena parutnya sudah tahan. Nah, kalau bayi yang umur 5 bulan misalnya ke bawah, apalagi 3 bulan makan nih nasi atau bubur itu bisa luka parutannya karena belum siap lagi. Nah, belum ibarat dinding parutnya itu belum Allah tebalkan. Nah, kalau kita nantuha ini salah bakaras sudah jadi masalah lagi karena gigi banyak sudah. Nah, itu saking lembutnya atau halusnya ciptaan Allah Ta'ala, yang mana kita memandang itu biasa. Sebenarnya kalau kita pikirkan, tafakurkan, oh ternyata ada tujuan dan hikmah. Nah, dan banyak lagi. Nah, ya.
dan banyak lagi hikmah-hikmah atau kandungan Allah Ta'ala, ciptaan Allah Ta'ala yang maha halus, lembut. Nah, kita melihat itu biasa-biasa saja, tapi kalau kita pikirkan, kagum jadinya kita melihat, kagum. Nah insya Allah, nah kita sambung yang akan datang. Jadi mudah-mudahan kita jadikan oleh Allah Ta'ala orang yang saleh dan juga orang yang adil, jangan termasuk orang yang fasik. Nah, jangan termasuk orang yang fasik. Nah, itu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa